Sekali lagi Shalom. Salam Immanuel bagi kita semua. Bapak Ibu memasuki minggu atau Holy Week ini, firman Tuhan hari ini terambil dari Mark pasal yang ke-11, Mark 11 verse 1 to 11. Sebelum kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan ini, saya ingin memperlihatkan satu bagian dari video ini. Mungkin sebagian sudah melihat, jadi kalau yang sudah lihat mungkin komentarnya nanti di bagian terakhir. Bagi yang belum melihat ini mungkin bisa menduga juga kira-kira apa yang what he does, apa yang dia lakukan. Kita akan lihat satu bagian dari video ini. Saya ambil dari ini. When you give homeless people money, do you ever wonder how they spent it? Today I'm going to give a homeless guy $100 and I'm going to follow him and see how he spent it. Hey! Good, how are you? I'm Josh. Nice to meet you. Yeah, I just trying to make love and give you something to eat. I just want to give back to people. I'm not going to be that much, but Hey, anything's for you. oh, good. Just $100 here. Oh, no way. Yeah, just keep it. It's your money now. Oh, that's... Just want you to know. Oh, really? Are you sure? Yeah, go ahead, Joyce. I'm starting to tear up. No, it's okay. That's like incredible. It's okay, it's alright. Yeah, of course. Yeah, of course. Never had this in my life. Nice meeting you. I hope you can, have a good use of that money. That will be, sir. Okay, great. See ya. Just keep filming. Just make sure he doesn't see you. Oke, video ini berhenti dulu sampai di sini. Bagi yang sudah lihat, jangan dulu. Tapi bagi yang belum melihat, kira-kira apa yang dia lakukan ini? Nggak boleh bilang ya Pak? Apa yang dia lakukan? Beli apa? Boleh, menafsir saja, menafsir. Nanti di bagian akhir kita akan cap tikus. Karena tokonya apa nih? Liker. Kira-kira dia beli apa lagi nih? Alkohol. Snack. Karena di sini juga bukan hanya minuman tapi snack. Apalagi lotre ya? Lotre. $100 lumayan deh. Apa? Mungkin $10 atau lotre, cap tikus. Cap tikus tuh. Apalagi tadi snack. Lia nggak boleh. He buys food to share with his friends. Oke. No, you Iya, watch. bisa Dia aja nggak beli boleh. food ya. Tapi tadi coba lihat ada beragam interpretasi. Apalagi? Bir. Bayar utang. Mungkin dia ke sana, dia ambil, dan dia bayar utangnya ya. Bayar utang. Apalagi kira-kira? Penuh tasnya kan Beli roti kan itu ada banyak gambar. Oke, stop sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di bagian terakhir. Kita akan kembali kepada video ini. So, seperti yang Ibu Pendeta katakan kepada anak-anak tadi, this week is the Holy Week. Satu minggu di mana kita dihadapkan pada peristiwa-peristiwa kudus terkait dengan penderitaan Yesus. Jadi yang dimaksud dengan minggu sengsara itu sebenarnya minggu ini. Ini ada sedikit salah kaprah dalam konteks berteologi. Jadi selama 40 hari sampai disebut sebagai minggu sengsara. Padahal minggu sengsara itu adalah minggu ini. Hari Minggu ini disebut dengan penderitaan.
Yesus yang disebut juga dengan Minggu Suci. Nah saudara, ada peristiwa yang menarik sebelum Yesus memasuki kota Yerusalem, yaitu peristiwa Yesus meminjam keledai. Kita tadi membaca ya, meminjam keledai. Pertanyaan saya, mengapa Yesus meminjam keledai? Mungkin pertanyaan Bapak Ibu juga, mengapa Yesus meminjam keledai untuk dinaiki untuk menuju Yerusalem? Saya berpikir ini satu yang agak aneh. Waktu saya membaca-baca ini berapa kali bertahun-tahun membaca ini, saya selalu merasa aneh. Kenapa Yesus meminjam keledai? Seorang guru yang dihormati pada waktu itu tidak memiliki keledai atau kuda yang biasa ditunggangi. It may be the same for today, no cars or motorcycle to travel. Jadi samalah seperti hari ini. Bayangkan kalau seorang pendeta, seorang majelis, Bapak Ibu mau melayani tapi nggak punya mobil atau motor atau naik bis tapi harus jalan kaki. Coba bayangkanlah itu. It is all reached by walking. Jadi semua dilakukan dengan berjalan kaki. Tetapi yang menarik adalah mengapa Yesus atau para pengikutnya juga tidak memiliki atau membeli keledai untuk kendaraan pelayanan mereka. Bisa juga kan? Nggak harus pinjam, bisa aja beli juga. Sama aja dengan membeli mobil, motor, dan sebagainya. Maka mereka lebih cenderung untuk meminjam. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini bukan sudah sebuah teladan bagi kita. Dalam pengertian kalau gitu refleksinya hari ini silakan pinjam-pinjam. Silakan, boleh pinjam sana, boleh pinjam sini. Saya kira bukan itu maksudnya. Tapi coba lihat konteksnya. Konteks Yesus pada waktu itu memang demikian. Dalam arti Yesus mengambil sikap, ya saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus mengambil sikap untuk hidup dengan tidak memiliki apa-apa. Rumah tidak ada, bahkan Alkitab mencatat. Apa dalam Matius pasal 8 ayat 20 ini sangat terkenal. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia bagaimana? Untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada tempat bagi Yesus. Nah saudara, Yesus mengambil sikap hidup dengan cara melepaskan semua ketergantungan kepada hal-hal yang jasmani. Karena fokus hidupnya hanyalah untuk melayani sesama. Tetapi untuk itu ia tidak tergantung kepada hal-hal yang jasmani, karena Yesus tahu ketika pelayanannya tergantung pada hal-hal yang jasmani, maka pada saat itu masalah pelayanan akan muncul. Kalaupun dikatakan, kalaupun dia memerlukan hal-hal yang jasmani dalam kasus cerita keledai, pinjam keledai ini, Yesus berkata, apa yang dikatakan? He will send it back to your soul. Jadi saya akan kembalikan. Yesus bilang kepada murid-muridnya, pergi, pinjam keledainya, dan nanti saya akan kembalikan. Ini yang menarik. Khotbah hari ini akan berfokus pada hal ini. Hari ini tentu saya tidak akan berkhotbah mengenai jangan miliki harta jasmani. Saya kira itu salah besar. Saya tidak mau mengatakan, today of course I do not want to preach about not having any physical properties, any treasure for us. Jadi nggak ada saya mau mengatakan bahwa jangan punya harta jasmani itu nggak baik. Tentu tidak demikian. Kita semua memiliki harta jasmani. Tapi ada satu hal yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu dan Saudara di sini. Harta jasmani adalah sebuah pinjaman kepada kita. Dan harus diingat bahwa harta itu bukan segala-galanya bagi kita. Ia hanya alat untuk mempermudah hidup kita. Ketergantungan kita terhadap hal-hal jasmani, harta jasmani itu, maka hal itu akan membuat kita akan semakin jauh dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa itu bukan berarti kita tidak memerlukan harta jasmani, tetapi itu semua bukanlah segala-galanya bagi kita. Kita hanya seperti meminjam dan ada waktu bagi kita untuk mengembalikannya. Begitu juga dengan kita sebagai gereja. Semua harta jasmani yang ada di dalam gereja ini diberikan kepada gereja. Apakah itu melalui persembahan yang saudara berikan, makanan yang saudara bawa, properti gereja, apa saja yang ada di dalam gereja ini, itu semua adalah seperti sebuah pinjaman yang harus kita kembalikan. Dan saudara tahu bagaimana cara mengembalikannya? Tentu dengan cara melayani kembali bagi sesama.
Oleh sebab itu saya katakan sebagai bagian dalam atau sebagai pengalaman dalam bergereja, ini pengalaman saya. Saya katakan bahwa jangan bangga dulu. Ini mungkin agak menemplak ini bendahara kita ataupun jemaat kita semua, saudara. Jangan bangga dulu dengan uang yang menumpuk di kas gereja ribuan dolar. Kalau saya katakan begitu ya, kalau kita tidak melakukan pelayanan bagi sesama. Jangan bangga. Kita punya report dolar ribuan dolar ada di dalam kas gereja, tapi kita tidak melakukan apapun untuk pelayanan bagi sesama. Kita tidak perlu berbangga. Karena tugas gereja adalah bukan menumpuk uang persembahan atau uang yang saudara berikan sebagai persembahan sebagai jemaat ini, tetapi mengembalikan kepada pemilik yang mempunyai uang itu, yaitu sesama yang memerlukannya. Program-program yang kita lakukan, misi yang kita kerjakan bersama-sama, itulah pemilik semua dari apa yang saudara berikan, dan itulah Tuhan hadir di situ karena saudara mengembalikan itu kepada Tuhan. Kita mengembalikan itu kepada Tuhan. Apakah kemudian gereja menjadi boros dan tidak memerlukan uang lagi? Nanti Pak Agung bisa marah-marah terus sama session, marah terus sama pendetanya, terus dimintain uang, gitu ya. Apakah kita akan menjadi boros dan tidak lagi peduli dengan itu semua? Saya kira tentu tidak begitu juga. Kita seperti murid-murid Yesus yang diberi kesempatan untuk meminjam keledai dan juga mengembalikannya. Ini adalah tindakan stewardship, ini adalah tindakan penata layanan. Saudara meminjam dan saudara mengembalikannya. Itu artinya apa? Ada tanggung jawab. Bisa aja saudara pinjam terus tidak kembalikan. Berarti saya dan saudara, kita semua tidak bertanggung jawab. Stewardship penata layanan bukan hanya bidang keuangan, apapun saya kira memerlukan tanggung jawab. Saudara dan saya adalah juga murid-murid Yesus saat ini. Kita menerima berkat Tuhan melalui hal-hal yang jasmani, dan kita juga diminta untuk mengelolanya serta mengembalikannya melalui semua program yang kita siapkan. Pertanyaannya, apakah kita akan rugi? Apakah kita akan rugi kalau kita mengembalikannya? Sekali lagi, kita harus ingat bahwa semua harta jasmani yang kita miliki saat ini, baik sebagai keluarga, pribadi, bahkan gereja, saudara ingatlah, itu semua adalah sebuah pinjaman bagi kita. Sebagai sebuah pinjaman, baiklah kita mengembalikannya sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Gereja atau kita tidak akan pernah rugi akan hal itu. Sekali lagi saya mau tegaskan, gereja, saya dan saudara tidak akan pernah rugi akan hal itu. Karena memang itu bukan harta kita. Itu semua kita terima sebagai sebuah pinjaman yang memang harus kita kembalikan. Tuhan Yesus sadar. Saudara bayangkan, Tuhan Yesus sadar bahwa Ia meminjam dan Ia mengembalikan. Kita juga seharusnya sadar bahwa apa yang kita terima saat ini, saudara dan saya terima saat ini melalui semua kerja keras. Apapun yang saudara lakukan selama di dunia ini, itu semua juga adalah pinjaman. Sekali lagi saya katakan, tidak ada yang kekal. Saya kira kita sepakat untuk itu. Tidak ada yang kekal. Karena ketika saudara dan saya meninggal dan menghadap Bapa, semua harta jasmani itu tidak akan melekat dan ikut dalam kekekalan. Dia tinggal di bumi. Dia tinggal sebagai hal-hal yang jasmani juga. Karena kita memang hanya meminjam. Kalau saudara perhatikan dalam cerita talenta, saya kira sudah sangat jelas. Yesus menceritakan mengenai cerita talenta berapa kali sudah diceritakan ini, bahkan kita mengembalikan talenta yang kita miliki kepada Tuhan. Apapun talenta itu dapat kita kembalikan untuk kemuliaan bagi sesama. Hal-hal yang praktis, saya selalu katakan hal-hal yang praktis. Ketika saudara membuka ruang-ruang rumah saudara untuk digunakan sebagai tempat PA, ini hal-hal praktis saja yang ada di sekitar kita. Saudara buka rumah saudara untuk tempat PA, tempat persekutuan doa, tempat olahraga,
tempat rapat, latihan-latihan musik, berdoa bersama, atau event-event apapun yang lain. Sadarkah saudara bahwa saudara telah berusaha untuk mengembalikan apa yang saudara telah miliki kepada Tuhan? Itu sangat simpel. Pikirkanlah, ketika saudara membuka rumah saudara untuk banyak hal yang ada di dalamnya yang bisa dilakukan, saudara telah menjadi bagian mengembalikan harta jasmani yang saudara miliki untuk sesama dan untuk Tuhan. Jadi jangan ragu untuk melakukan itu, karena saudara atau saya telah melakukan itu untuk Tuhan. Saya tahu bahwa ini memang bukan tindakan yang mudah, karena sebagai manusia kita cenderung bagaimana? Bersikap ingin memiliki dan bukan ingin memberi. Itu sangat manusiawi. Bahkan ketika kita memberi pun terkadang masih dengan begitu banyak syarat yang kita tetapkan. Iya kan? Ketika kita memberi pun ada begitu banyak syarat yang kita tetapkan. Saudara, dalam konteks pelayanan atau sistem tentu ini adalah hal yang benar. Kita tidak ingin sesuatu itu sembarangan saja diberikan atau dipinjamkan. Tapi ada tanggung jawab, laporan, transparansi, dan sebagainya. Namun demikian, hari ini saya mengatakan hal yang terpenting hari ini adalah yang kita miliki sebagai sebuah kesadaran bahwa apa yang kita miliki adalah sebuah pinjaman yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita juga dapat meminjamkan hal yang terbaik agar dapat digunakan bagi kebaikan, bagi sesama. Kita meminjam, kita mengembalikan yang terbaik untuk sesama. Saya akan menutup bagian ini dengan melihat lanjutan dari video ini. Tadi ada dia membeli apa? Minuman, bir, snack, lotre, apa lagi? Nah, kita akan lihat. Apakah kita seperti orang yang meminjamkan dengan begitu banyak aturan, dengan begitu banyak tentang atau bagaimana? Kita akan lihat, coba video ini. Silakan Pak. What do you get? Let's go across the street. Let's go hard. Lia curang. Hey, What are you doing here? hey, actually, come here. I need to talk to you. I was following you the entire time. Oh, yeah? After I Perhatikan came bagian running, kata-kata ini ya. there's a my camera is right there. You see the camera? Oh, yeah. Do you even know him? Like, No. I feel like I owe you apologies because you went to the liquor store, right, earlier? Oh, you thought I was gonna get all smacked up drunk, huh? I thought you were gonna buy like alcohol or something. Yeah, but there's things money can't buy, and I get a happiness out of what I'm doing. No. Here, I'm fine. no. Selanjutnya silakan saudara nonton lagi. Tapi apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Assumption. Kemudian udah nonton ya. Saudara lihat bagaimana proses ini. Kadang-kadang kita melihat itu ketika yang pertama sekali kita lihat memang penuh dengan kecurigaan, penuh dengan lotre, bir, dan sebagainya. Tidak apa-apa, itu kan juga bagian dari namanya pelayanan. Tapi saudara lihat apa yang dilakukan oleh orang ini dengan $100. Dia tahu, memang dia tidak seperti orang meminjam, tapi dia sadar bahwa dia juga harus mengembalikannya bagi sesama.
Saya tahu bahwa kita juga memiliki begitu banyak hal yang sudah kita dapatkan hari ini 10 tahun perjalanan Immanuel. Dan oleh sebab itu kita juga boleh berbagi bagi sesama. Kemarin dengan oma-oma lansia yang ada di sana, kita berbagi, kita mengembalikan apa yang ada. Dan akan ada banyak juga perjalanan-perjalanan di mana kita akan mengembalikan milik Tuhan sebagai bagian dari pelayanan kita. Selamat atas semua perjalanan yang boleh kita lakukan untuk Tuhan, dan biarlah kita juga boleh berbahagia sebagai orang-orang yang bukan hanya menerima, tapi juga memberi dan berbagi. Tuhan memberkati. Amin.